Lanjutkan. Lebih lengkap soal sidang kasus pembunuhan Yosua Huta Barat dengan salah satu saksi Kuatma'ruf, saudara, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat malam, Okta. Apa yang menarik dari kesaksian terdakwa Kuatma'ruf kali ini? Lalu bagaimana dengan agenda sidang besok? Ya, selamat malam Yasir dan juga saudara, sudah selesai saat ini untuk persidangan untuk terdakwa Richard Eliezer dengan saksi tadi yang dihadirkan adalah terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuatma'ruf. Yang menarik Yasir dan juga saudara tentu saja meminta baik Ricky Rizal maupun juga Kuatma'ruf untuk tidak berkata bohong atau memberikan kesaksian yang bohong saat persidangan. Ini tadi terlihat atau terdengar ketika Kuatma'ruf sempat memberikan kesaksian bahwa ia sempat mengantar Putri Chandrawati lalu menutup pintu. Padahal kalau dilihat dari CCTV yang sudah diputar, yang bertugas menutup pintu adalah ART bernama Kodir. Jadi memang ada ketidaksesuaian antara apa yang dikatakan oleh Kuatma'ruf dengan apa yang sebetulnya diperlihatkan dalam CCTV. Kemudian tadi yang juga menarik adalah bagaimana pertemuan antara Kuatma'ruf dengan Ferdy Sambo saat Ferdy Sambo sedang ingin mencari Yosua. Nah, ini kita dengarkan terlebih dahulu kesaksian dari Kuatma'ruf berikut ini. Waktu saudara Sambo masuk, saudara ada di mana? Ketemu papasan di dapur. Papasan di dapur. Betul. Terus apa yang disampaikan oleh saudara Sambo? Langsung buka pintu, pintu dapur itu. Mana Joshua sama Ricky? Panggil gitu. Terus? Saya keluar. Awalnya saudara si Ricky sama si Ricky dengan si Joshua kemana? Saya tidak tahu. Saya turun kan langsung masuk ke dalam sama ibu. Lah kok saudara tiba-tiba bisa keluar mau manggil? Lah karena di dalam nggak kelihatan. Artinya sudah dibagi tugas memang si Ricky untuk jagain Joshua di luar. Kan begitu? Hah? Kalian sudah merencanakan dari awal. Tidak ada merencanakan, Yang Mulia. Ya, kalau itu saya kan bahasa pribadi, saudara. Ya makanya kami nggak penting gitu loh. Kami hanya cross check saja keterangan saudara. Siap, Yang Mulia. Hakim meminta bagi Kuatma'ruf apabila berbohong maka harus konsisten. Nah, ini terkait dengan bagaimana pemeriksaan yang dilakukan di Provos Polri, di mana hakim merasa janggal karena yang diceritakan oleh Kuatma'ruf adalah kejadian di Magelang, padahal yang ditanyakan adalah kejadian di Duren 3. Kemudian juga yang menarik tadi bagaimana Kuatma'ruf sempat diminta oleh Ferdy Sambo untuk berbohong atau menceritakan sesuai dengan skenario yang telah dibuat begitu oleh Ferdy Sambo. Yang juga tadi menarik adalah bagaimana perdebatan yang terjadi antara Kuatma'ruf dan juga kuasa hukum dari Richard Eliezer yakni Ronita Lapesi terkait dengan sarung tangan Sambo. Ini lagi-lagi menjadi perbincangan di persidangan bahwa ada ketidaksesuaian antara yang dikatakan oleh Kuatma'ruf dengan yang ada di BAP, bahwa Kuatma'ruf mengatakan tidak melihat Ferdy Sambo menggunakan sarung tangan, tetapi dalam BAP ia melihat Ferdy Sambo menggunakan sarung tangan. Termasuk juga tadi Ronita Lapesi sempat mengonfirmasi apakah betul Kuatma'ruf ini melihat begitu Ferdy Sambo menembak ke arah Yosua, tetapi tadi Kuatma'ruf tetap pada keterangannya ia tidak melihat Ferdy Sambo menembak, hanya Richard Eliezer yang menembak ke arah Yosua, sementara Ferdy Sambo menembak ke arah dinding. Untuk jadwal persidangan besok ya sedang juga saudara, ini akan dilanjutkan dengan terdakwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Nantinya akan ada 10 orang saksi, diantaranya ada 7 tersangka obstruction of justice, kemudian ada sopir dari Tuan Soplanit, ada Linggom Parasian dari Yanma Polri, dari pihak Puslap 4 maupun juga dari Propam Polri. Kembali ke Anda Yasir di studio. Terima kasih jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani atas informasinya terkait dengan jalannya sidang hari ini dan juga agenda besok. Dan saudara, selepas jeda di Kompas Malam kami hadirkan informasi soal seorang